A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang surga yang berjumlah 4. Kata surga dalam kamus lengkap Arab Indonesia Arab mempunyai padanan kata jannah. Konon kata jannah bermula dari kata janana yang artinya tertutup atau tidak kelihatan. Sebagai contoh penggunaannya dalam bentuk yang lain adalah kata jin, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Juga kata janin, yaitu cikal bakal makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga tidak dapat dilihat oleh mata manusia karena masih di dalam perut ibunya. Demikian juga dengan kata jannah, yaitu tempat dengan berbagai macam kenikmatan yang katanya juga belum dapat dilihat oleh mata manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah surga. Surga dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah alam akhirat, tempat jiwa manusia mengenyam kebahagiaan. Dan kita semua tahu bahwa bahagia adalah rasa senang dan tentram secara bersamaan. Senang adalah ungkapan rasa gembira atas suatu keadaan, dan tentram adalah ungkapan rasa di mana kondisi hidupnya bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuknya yang telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran menggambarkan perasaan senang dan tentram secara bersamaan ini melalui wujud jannah, dalam artian taman dan kebun. Taman adalah tempat yang bisa memberikan rasa senang jauh dari kesedihan, dan kebun adalah tempat yang bisa memberikan jaminan kehidupan atau tempat yang bisa membebaskan dari rasa khawatir terhadap segala sesuatu yang menyusahkan karena hidupnya telah terjamin. Hidup bebas dari rasa khawatir dan rasa sedih, inilah nikmat yang sebenarnya atau hakikat dari kebahagiaan. Sehingga istilah surga dalam kamus besar bahasa Indonesia sama dengan istilah jannah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Artinya jannah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran sama dengan istilah surga dalam pengertian pada umumnya, yaitu tempat jiwa manusia mengenyam kebahagiaan atau terbebas dari rasa khawatir dan rasa sedih secara bersamaan. Mari kita simak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai dengan 14. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah penghuni jannah atau penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Interaksi kedua ayat tersebut menggambarkan bahwa surga adalah tempat, jannah atau surga adalah tempat yang bisa membebaskan dari rasa khawatir dan rasa sedih secara bersamaan. Bahasa kampanye adalah tempat yang bisa mewujudkan kebahagiaan. Namun kebahagiaan ini tidak hanya di alam akhirat, karena di dunia ini pun kita bisa merasakan kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk bahwa surga itu berjumlah 4.
Ingat, Quran surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khofa maqama rabbih janatan. Bagi mereka yang takut saat menghadap Tuhannya, maka baginya disediakan 2 surga. Kemudian ayat 6 Ar-Rahman ayat 62, wa min dunihim majanatan. Selain 2 surga itu ada 2 lagi. Artinya surga itu ada 2 tambah 2 sama dengan 4. Mana saja tempat itu? 1. Jannatur Rahim atau surga alam rahim, yaitu tempat jiwa manusia mengenyam kebahagiaan dalam kurun waktu sejak terciptanya sigot atau cikal bakal makhluk hidup yang kemudian disebut dengan janin, hingga sesaat sebelum janin tersebut terlahir ke dunia sebagai cabang bayi. Di surga ini sang jiwa tidak pernah merasakan khawatir, tidak pula bersedih hati. Bahkan apapun yang diinginkan selalu dipenuhi. Lahum ma yadaun, baginya apapun yang diinginkan. Kedua adalah Jannatu Yurafan atau Al-Araf, yaitu tempat tertinggi di dunia. Namun bukan dalam artian fisik, melainkan dalam hal kualitas tertinggi layanan kehidupan. Pelayan kasih sayang di balik gendongan, bangkuan, dan pemenuhan kebutuhan bagi si buah hati. Inilah tempat tertinggi yang dapat membebaskan dari rasa khawatir dan rasa sedih secara bersamaan, yang kemudian dikenal dengan istilah Jannatu Yurafan atau Al-Araf. Surga ini dalam kurun waktu sejak manusia itu terlahir di dunia sebagai cabang bayi hingga menginjak dewasa atau akhir balik. Yang ketiga adalah Jannati Dunia, surga dunia. Namun yaitu tempat jiwa manusia yaitu tempat jiwa manusia mengenyam kebahagiaan dalam kurun waktu sejak manusia itu dewasa hingga saat meninggal dunia. Karena dunia ini sifatnya tidak abadi, maka dalam merasakan kebahagiaan ini pun tidak selama hidupnya. Hanya beberapa saat, bisa 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, atau bahkan beberapa hari. Tempat tersebut bisa berupa rumah tinggal beserta keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah, tempat rekreasi beserta pelayanannya yang memuaskan, tempat sekolah beserta handai tulan dan gurunya yang amanah. Asalkan pada saat di tempat tersebut sang jiwa tidak merasakan khawatir dan tidak pula bersedih hati. Namun yang jelas, semakin besar seseorang merasakan surga dunia, maka sebesar persentase itu pula dia akan merasakan surga yang keempat, yaitu Jannatul Khuldi atau surga abadi, yaitu tempat jiwa manusia mengenyam kebahagiaan sejak sang jiwa dibangkitkan kembali di alam akhirat hingga selama-lamanya atau abadi. Surga-surga atau keempat surga ini disediakan bagi orang yang beriman, yaitu orang yang benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengkoreksi diri, apakah kita benar-benar sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangat mudah. Tinggal menunjukkan bukti. Buktinya apa? Mempercayai semua ucapan atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran, termasuk Quran surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsat nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Ayat tersebut sangat mudah dipahami oleh orang yang dewasa atau akhir balik. Bahkan melalui kata kami
dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dalam proses penciptaan semua manusia Allah Subhanahu wa taala tidak sendiri, melainkan melibatkan para pihak termasuk ayah kandung dan ibu kandung. Tentu saja termasuk dalam proses penciptaan Nabi Isa alaihissalam, karena beliau juga masuk dalam sebutan sebagai manusia. Namun sayang, tidak sedikit manusia yang mengingkari dan mendustakan atau menganggap hoax kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 2 ini, karena lebih mempercayai manusia yang dianggap ahli ketimbang mempercayai Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka dan orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Maka bersihkanlah pikiran kita dari pemahaman yang mengingkari dan mendustakan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 2 ini. Jangan justru menjadi pembantah. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Quran surat An-Nahl ayat 4. Dia, Allah maksudnya, telah menciptakan manusia dari setetes mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Apalagi justru memusuhi orang-orang yang menyampaikan kebenaran surat Al-Insan ayat 2 ini, karena sama saja memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yasin ayat 77, awalam yarol insanu anna khalaqnahum min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami telah menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.